Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban IPA SMP Uji Kompetensi Bab 2 kelas 8 semester 1 halaman 99 sampai 103. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Gen, supaya Gen Sukses Media lebih semangat lagi untuk nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita mulai dari soal pilihan ganda 1 sampai 10 Gen. Kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pertama, Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton, sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Kedua, seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton, sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. Dan ketiga, sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton, sehingga pohon tumbang di tempat. Pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam fisika adalah titik-titik. Oke, ini ada pilihannya, opsi dari A sampai D. Kalian bisa baca sendiri ya, Gen. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus ingat kembali tentang konsep usaha yang sudah dipelajarin, yaitu usaha merupakan gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Ingat ada kata pindah. Oke, kita lanjut. Kita tentu harus ingat bahwa semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Maka kita ingat rumus usaha ini yaitu adalah W sama dengan F dikali S, atau di beberapa buku rujukan itu rumusnya juga seperti ini. W sama dengan F dikali delta S. Dari mana W itu usaha, F itu gaya, dan S itu perpindahan yang satuannya adalah meter. Nah, rumus ini nanti bisa kita pakai sebagai pembuktian. Yang mana pernyataan yang benar Gen, tapi kita hitungnya secara garis besar aja. Jadi sebenarnya tanpa rumus pun soal ini bisa dijawab. Oke? Ingat baik-baik, benda dikatakan melakukan usaha apabila berhasil memberikan perpindahan. Maka dari 3 pernyataan pada soal, yang termasuk contoh usaha adalah yaitu pernyataan nomor 1 dan pernyataan nomor 2. Sedangkan yang bukan contoh usaha adalah pernyataan nomor 3. Sebenarnya sampai di sini sudah didapat jawabannya Gen, karena ya konsepnya tadi usaha berkaitan dengan perpindahan benda. Tapi kita coba pembuktian dengan menggunakan rumus usaha tadi. Kita mulai dari pernyataan 1. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton, sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Maka usahanya adalah ya dikali aja 30 kali 2 sama dengan 60 Joule. Jadi Edo melakukan usaha mendorong meja sebesar 60 Joule. Ini untuk pernyataan pertama, terbukti terdapat usaha. Kemudian pernyataan kedua, seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. Maka kita kalikan 4000 kali 15 didapat usaha 60.000 Joule. Dengan demikian pernyataan 2 juga termasuk usaha, karena seekor kuda tadi telah melakukan usaha untuk menarik delman sebesar 60.000 Joule sehingga delman tersebut berpindah. Oke. Jadi untuk pernyataan 3. Nah, perhatikan sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton. Gayanya ada, tapi pohonnya tumbang di tempat. Otomatis mobilnya dianggap menabrak pohon dan diam di tempat ya, karena pohonnya aja yang tumbang. Maka usahanya adalah kita kalikan 2000 kali 0, tidak ada perpindahan karena pohon dinyatakan tumbang di tempat. Sehingga didapat usahanya adalah 0 Joule. Nah, dengan demikian pilihan jawaban yang tepat adalah pernyataan 1 dan 2, yaitu opsi A. Semoga bisa dipahami ya Gen. Kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton, sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha yang dilakukan Dayu adalah titik-titik berapa Joule. A5, B50, C500, atau D5000. Bagian untuk soal ini kita dapat menggunakan konsep seperti nomor 1 tadi. Nah, sebenarnya ini soal langsung kalian kalikan saja dapat jawabannya. Tapi coba kita pahami alur pengerjaannya supaya tidak lupa di kemudian hari. Oke, perhatikan penjelasan berikut.
Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Dan semakin besar perpindahan bendanya, maka semakin besar pula usaha yang telah dilakukan. Jadi berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha yaitu W ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda, tadi simbolnya F, dan besar perpindahannya, simbolnya S atau delta S. Nah, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Jadi kalian tadi sudah dapat contohnya di nomor 1 ya. Jadi karena ini soal perhitungan, maka kita gunakan langkah diketahui, ditanya, dan dijawab supaya lebih terarah. Kita tulis terlebih dahulu hal yang diketahui dari soal, yaitu sebagai berikut. Untuk gaya atau F-nya itu 500 Newton. Nah, untuk perpindahan atau delta S-nya itu kan 10 meter. Kemudian kita lanjut, hal yang ditanyakan tadi adalah W atau usahanya berapa joule. Jadi langsung kita jawab dengan menggunakan rumus atau persamaan tentang usaha ini. Lalu kita masukkan nilai yang diketahui sehingga didapat hasil perhitungan sebagai berikut. Kita kalikan langsung aja kayak soal nomor 1 tadi, yaitu 500 Newton dikali 10 meter. W-nya sama dengan 5000 Joule. Nah, berdasarkan uraian perhitungan ini, didapat bahwa besar usaha W yang dilakukan Dayu adalah 5000 Joule. Sehingga opsi pilihan yang bisa kita jawab adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sebesar 15.000 Joule dan gaya sebesar 500 Newton adalah titik-titik berapa meter? A3, B30, C25, D250. Bagian masih dengan soal perhitungan yang berkaitan dengan usaha. Jadi mau ndak mau ya kita masih pakai rumus usaha seperti pada soal sebelumnya, yaitu nomor 1 dan nomor 2 tadi. Tapi di sini sedikit berbeda ya, Gen. Kalau tadi yang dicari itu besar usahanya, sekarang ini yang dicari adalah besar jarak atau perpindahannya. Nah, kalau kayak gini gimana? Tenang aja, Gen. Kita tetap pakai rumus yang sama, tapi perlakuannya bisa sedikit berbeda. Nanti Gen Sukses bakal kasih contoh 2 penyelesaian, supaya kedepannya kalian bisa milih cara yang menurut kalian lebih mudah atau cara yang terbaik lah untuk kalian. Jadi kembali ke awal penyelesaian soal perhitungan, kita gunakan langkah diketahui, ditanya, dan dijawab. Jadi ini kita tulis aja hal yang diketahui dari soal. Lalu kita tulis hal yang ditanyakan, baru kemudian kita coba jawab. Nah, perhatikan penjelasan tambahan untuk penyelesaian yang satu ini, Gen. Nah, untuk mencari nilai lain, bisa itu nyari F atau nyari S-nya di rumus W, maka kita bisa menggunakan metode segitiga rumus yang bentuknya seperti ini, Gen. Ya, mungkin kalian nanti bakal pelajarin juga sama guru kalian. Gen Sukses lupa istilahnya apa ya, jadi supaya ingat sebut aja segitiga rumus. Tapi kalau kalian tahu istilahnya ya silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut, kalau sudah ada segitiga rumus seperti ini rumus usaha, maka kita tinggal pakai aja, Gen. Karena yang dicari itu adalah S atau delta S-nya atau jarak perpindahan, maka rumusnya adalah W dibagi F. Nah, kalau yang dicari F, maka rumusnya adalah W dibagi delta S. Gampang aja, Gen. Tinggal kalian putar-putar aja. Yang di atas dibagi yang di bawah. Ya kalau yang dicari W maka tinggal dikali aja. Soalnya nilai F sama delta S kan di bawah semua. Jadi bisa dipahami ya, Gen. Jadi kita lanjut. Setelah rumusnya, kita tinggal masukkan nilainya saja. Sehingga didapat hasil perhitungan sebagai berikut. Jadi delta S sama dengan W dibagi F. Jadi delta S sama dengan 15.000 dibagi 500. Maka didapat delta S-nya adalah 30 meter. Nah, kita lanjut pada cara penyelesaian kedua, Gen. Nah, untuk kedua ini kita pakai rumus asli dari usaha tanpa mengubah kedudukan rumusnya kayak yang penyelesaian pertama. Jadi, kita tulis dulu rumus usaha, lalu kita masukkan nilai yang telah diketahui sehingga didapat hasil perhitungan sebagai berikut. Jadi kalian perhatikan W-nya ini diketahui tadi ya kita tulis 15.000 sama dengan F 500 dikali delta S. Nah, jadi di sini ada istilah lainnya adalah pindah ruas atau penyamarataan. Nanti kalian pelajari di matematika juga. Nah, sehingga ini ibarat kata pindah ruas yang nilai F-nya
15.000 dibagi 500 didapat 30, sehingga delta S-nya juga sama dengan 30 meter. Jadi berdasarkan uraian perhitungan di atas, didapat bahwa besar jarak atau perpindahan atau delta S yang ditempuh oleh mobil tersebut adalah 30 meter. Dengan demikian, opsi pilihan yang bisa kita pilih adalah opsi B, 30 meter. Berikut ini soal nomor 4. Besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak dengan gaya 7.000 Newton sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 35 detik adalah titik-titik berapa watt? A2000, B5000, C12500, D24500. Oke kan, ini kelihatannya rumit ya karena banyak angka-angkanya dan di atas ribuan ya perhitungannya, tapi kalian jangan khawatir, yang penting paham konsepnya. Oke? Karena masih soal perhitungan, jadi kita harus tahu konsep daya terlebih dahulu. Nah, perhatikan alurnya gen supaya paham dan tidak bingung di kemudian hari. Laju energi atau daya yang simbolnya ini P besar adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara ya membagi besar usaha tadi W dengan selang waktunya atau T-nya berapa. Nah, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, yaitu P sama dengan W dibagi T dengan keterangannya di samping, yaitu P untuk daya, W untuk usaha, dan T untuk waktu. Nah, kalau ada rumusnya berarti bisa kita kerjakan. Tapi coba perhatikan soalnya terlebih dahulu. Karena rumus untuk mencari daya ini menggunakan nilai W atau usaha. Dan ternyata di soal nilai W atau usahanya ini belum diketahui, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus kita cari dulu nilai atau besar usahanya dengan rumus usaha yang sudah kita pakai di 3 soal sebelumnya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini maka kita melewati 2 langkah penyelesaian berurutan. Jadi perhatikan penjelasan berikut ini, geng. Kita masuk ke langkah pertama mencari W atau nilai usahanya terlebih dahulu. Jadi kita tulis hal yang diketahui dan ditanya terlebih dahulu. Oke, ini kita tulis saja kayak soal-soal sebelumnya. Langsung kita jawab saja, gen, dengan menggunakan yaitu tadi rumus usaha dan memasukkan nilai yang diketahui. Sehingga kalian bisa lihat didapat perhitungan sebagai berikut, yaitu 7.000 Newton dikali 10 meter. W-nya didapat 70.000 Joule. Jadi seekor sapi tersebut menarik gerobak dengan usaha sebesar 70.000 Joule. Setelah mendapatkan nilai usahanya, maka kita bisa lanjut ke tahap kedua atau tahap lanjutan untuk mencari nilai atau besar dayanya atau P-nya berapa. Kita tulis hal yang diketahui dan ditanya dari soal. Nah, kita tulis nilai W-nya itu sebesar 70.000 Joule yang kita dapat di perhitungan sebelumnya. Dan nilai T-nya tadi itu 35 detik atau 35 sekon. Dan untuk hal yang ditanya, ini kita tulis nilai P-nya berapa watt. Kemudian baru kita jawab dengan menggunakan rumus daya atau rumus P. Sehingga didapat hasil perhitungan sebagai berikut. Kalian masukkan nilainya aja. 70.000 dibagi 35. Maka P sama dengan 2000 watt. Jadi berdasarkan uraian perhitungan ini didapat bahwa besar daya yang dilakukan oleh sapi saat menarik gerobak adalah 2000 watt. Dengan demikian, opsi pilihan yang bisa kita jawab atau pilih adalah A, 2000 watt. Lanjut ke soal nomor 5. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat seseorang mengangkat barbel adalah A, bidang miring, B, pengungkit jenis 1, C, pengungkit jenis 2, dan D, pengungkit jenis 3. Nah, kali ini bukan soal perhitungan ya, gen. Jadi kita istirahatkan otak kita sebentar dari angka-angka yang belibet kayak tadi. Jadi kita coba jawab aja sama-sama untuk soal yang satu ini. Jadi kita harus tahu dulu bahwa pesawat sederhana adalah alat yang dipakai untuk mempermudahkan dalam melakukan suatu usaha. Semua alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan disebut sebagai pesawat dalam ilmu sains, khususnya fisika. Karena bentuk dan penggunaan yang sederhana, maka ya alat-alat itu disebutlah kemudian sebagai pesawat sederhana. Bukan pesawat yang terbang-terbang itu ya, gen. Jadi kalian pahami dulu istilah dari pesawat sederhana ini.
Nah, perlu diketahui juga bahwa pesawat sederhana terdiri dari 4 jenis, yaitu ada tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Nah, ini yang wajib kalian pahami dan ketahui arti dari 4 jenis ini. Jadi setiap jenis mempunyai bentuk dan arah gaya yang berbeda-beda. Nah, karena yang menjadi opsi pilihannya ada 2 jenis pesawat sederhana, maka kita tidak perlu kenal semuanya, Gen. Dan ini pun sebenarnya bidang miring sudah pasti bukan pilihan ya, karena kita tahu bahwa bidang miring merupakan jenis pesawat sederhana dengan menggunakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu. Jelas, barbel bukan termasuk bidang miring. Jadi tinggal kita bahas yang opsi B sampai D ini, yaitu mengenai tuas atau pengungkit yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi tuas atau pengungkit adalah alat yang dipakai untuk mengungkit atau memindahkan sesuatu. Pada prinsipnya, tuas atau pengungkit memiliki 3 bagian, yaitu ada titik tumpu atau istilahnya titik tempat batang ditumpu atau diputar, kemudian ada titik beban, tempat bekerjanya beban, dan titik kuasa yaitu bekerjanya gaya. Sehingga dengan bagian ini, tuas atau pengungkit dibagi menjadi 3 jenis. Nah, kalian bisa perhatikan gambar perbedaan jenis pengungkit yang dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan bebannya. Dari pembahasan ini, kita sudah punya bekal untuk menjawab soal ini, Gen. Jadi, kita buat dulu ilustrasi orang mengangkat barbel dengan keterangan 3 bagian yang sama dengan prinsip tuas atau pengungkit. Dan ilustrasi ini didapat bahwa pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku atau sendi di antara lengan atas dan lengan bawah, dan kuasanya adalah lengan bawah. Jadi kuasa berada di antara lengan beban dan titik tumpu. Oleh karena itu, lengan menjalankan prinsip tuas atau pengungkit jenis ketiga. Jadi kalian cocokkan aja dari gambar ini ilustrasi kita saat mengangkat barbel dengan yang perbedaan 3 jenis tuas atau pengungkit ini. Kalian lihat mana yang posisinya di tengah. Ternyata dari ilustrasi ini posisi yang ada di tengah itu adalah titik kuasanya. Maka opsi pilihan yang bisa kita pilih adalah pengungkit jenis ketiga. Lanjut ke soal nomor 6. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya adalah A. Bidang miring, B. Pengungkit jenis 1, C. Pengungkit jenis 2, atau D. Pengungkit jenis 3. Bagian konsep soalnya sama dengan soal 5 sebelumnya, masih berkaitan dengan prinsip kerja pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk menganalisis pola gerak tubuh manusia. Jadi karena masih berkaitan dengan sistem gerak pada manusia, maka sudah pasti pilihan bidang miring adalah tidak tepat, sehingga opsi pilihan yang bisa kita anggap benar adalah opsi B, C, dan D. Jadi coba langsung kita analisis aja, Gen. Seperti penjelasan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa tuas atau pengungkit terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan posisi atau letak dari 3 bagiannya. Sehingga untuk menentukan prinsip kerja pesawat sederhana apa yang ada pada saat otot betis pemain bulu tangkis tersebut bertumpu pada kaki jarinya, maka alangkah baiknya kita buat ilustrasi yang kurang lebih seperti pada gambar ini, kan. Jadi dengan gambar ini kita tahu bahwa beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Nah, Gen, ini ilustrasi lengkapnya dari buku IPA kalian halaman 92. Jadi kalian bisa lihat posisi paling bawah dari ilustrasi ini. Setelah mendapatkan posisi bagian yang berada di tengah di antara ketiga bagian seperti pada prinsip tuas atau pengungkit ini, maka kita tinggal samakan aja dengan gambar jenis tuas atau pengungkit di atas yang pertama kali tadi muncul. Sehingga didapat bahwa saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya, kondisinya mirip dengan prinsip kerja pesawat sederhana tuas atau pengungkit jenis kedua, di mana beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dengan demikian, opsi jawaban yang tepat dan bisa kita pilih adalah opsi C, pengungkit jenis kedua. Perhatikan gambar berikut ini.
gambar berikut sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan nomor 7 dan 8. Kita mulai dari soal nomor 7 dulu, Gen. Nah, alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah titik-titik 1, 2, 3, 4. Jadi kita suruh milih mana yang termasuk dari alat golongan bidang miring. Oke, Gen. Kita sudah singgung sedikit tentang apa itu bidang miring pada soal sesi pembahasan di nomor 5 tadi. Jadi tidak ada salahnya kita bahas ulang supaya lebih mantap lagi pemahaman kita tentang bidang miring ini. Nah, bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Nah, bidang miring juga bisa berarti sebagai sebuah lintasan yang memiliki kemiringan tertentu serta membentuk sudut terhadap permukaan yang mendatar. Nah, dengan konsep ini maka kita tahu bahwa contoh alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring itu adalah salah satunya pisau. Nah, mungkin kita bertanya, kan gunting juga tajam, sisinya ada yang sebagian miring. Memang betul, tapi dalam penggunaannya prinsip kerja yang ada pada gunting ini termasuk pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Karena dalam penggunaannya kita menggunakan istilah titik tumpu, kuasa, dan beban. Coba kalian ambil dan bongkar gunting, lalu kalian gunakan satu sisi saja di gunting tersebut dan gunakan seperti halnya pisau, maka kalian akan kesulitan untuk memotong suatu benda tertentu. Jadi untuk pilihan yang kita pilih adalah pisau karena sebagian sisi pisau yang berbeda ketinggian permukaannya atau berbeda kemiringannya bisa memudahkan manusia untuk memotong dan membelah benda dengan menggunakan gaya yang lebih kecil. Jadi semakin membentuk sudut yang lancip di sisinya saat pisau kita asah, maka pisau akan semakin tajam. Hal ini dapat kalian perhatikan pada sisi atas pisau yang dibuat sedikit tumpul sehingga sulit untuk dipakai memotong. Dengan demikian, alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah pisau, yaitu pada opsi B, nomor 2. Lanjut, Gen, masih dengan gambar yang sama, tapi kali ini yang ditanya adalah tentang roda berporos. Apa itu roda berporos? Jadi, roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Nah, dari opsi gambar yang ada, maka yang termasuk roda berporos adalah opsi nomor 4 karena terdapat penerapan roda berporos di bagian alatnya. Roda dalam dan ban pada gerobak sorong adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda dan ban pada gerobak sorong ini membantu mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Nah, sebenarnya opsi 4 ini yang merupakan gerobak sorong juga termasuk dalam kategori alat tuas atau pengungkit jenis 2, di mana beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Hanya saja karena di antara keempat pilihan yang paling mendekati dan juga termasuk penerapan roda berporos, karena ada rodanya, ya cuma yang opsi 4 ini. Maka kita pilih opsi 4 sebagai golongan roda berporos. Dan kenapa bukan opsi 1? Ya jelas ini golongan katrol ya, Gen, bukan termasuk roda berporos. Apalagi gambar 2 dan 3 itu sudah jauh dari opsi yang dibenarkan. Jadi dengan demikian opsi yang bisa kita pilih adalah D, gambar 4, yaitu gerobak sorong. Masuk ke soal nomor 9, masih dengan soal yang ada keterangan gambarnya, Gen. Perhatikan gambar berikut ini. Prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper pada gambar di atas sama dengan prinsip kerja titik-titik. A, roda berporos, B, pengungkit jenis ketiga, C, jenis kedua, atau D, jenis pertama. Bagian langsung kita jawab saja ya, karena masih berkaitan dengan prinsip kerja salah satu jenis pesawat sederhana. Jadi sebelum menjawab, perlu kalian perhatikan hal kecil di soal ini terlebih dahulu. Jadi yang ditanya di soal ini adalah prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper, bukan prinsip kerja pada alat kopernya. Kalau pada alat kopernya, tentu bisa jadi dua prinsip yang ada, yaitu ada tuas atau pengungkit jenis kedua, dan kemudian ada roda berporos pada roda kopernya. Tapi karena fokusnya adalah tangan anak yang menarik koper, maka kita fokus pada prinsip kerja pengungkit. Adapun jenis pertama, kedua, atau ketiga akan kita bahas sama-sama, Gen. Simak penjelasan berikut. Jadi kita jawab dulu bahwa prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper sama dengan prinsip kerja pengungkit jenis pertama. Mengapa demikian? Nah, untuk memahaminya, perhatikan dua gambar berikut ini, Gen. Untuk gambar pertama, fokus pada alat koper. Titik tumpu berada di bagian roda koper dan kuasa bekerja pada tangan yang menarik pegangan koper.
Sementara itu beban berada di kotak penyimpanan koper, sehingga dapat dikatakan beban berada pada bagian tengah di antara kedua kuasa. Di antara kuasa dan titik tumpu. Hal ini merupakan ciri dari pengungkit jenis kedua. Ini untuk alat kopernya ya Gen. Sedangkan yang ditanya dari soal, ini adalah prinsip kerja tangan anak tersebut. Sehingga fokus perhatian kita adalah pada tangannya. Didapatkan sesuai gambar kedua, titik tumpu berada di bagian tangan yang memegang koper dan kuasa bekerja pada lengan yang menarik atau memberikan gaya pada pegangan koper. Sementara itu, beban berada di kotak penyimpanan koper sehingga dapat dikatakan bahwa titik tumpu yaitu tangan memegang koper berada di antara titik kuasa lengan yang memberikan gaya dan titik beban atau berat koper. Hal ini merupakan ciri dari pengungkit jenis pertama. Kalian bisa perhatikan perbandingan pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga pada gambar berikut Gen. Kalian cukup perhatikan aja bagian yang di tengah apakah kuasa, titik tumpu, atau bebannya. Jadi alangkah baiknya ya kalian hafalin aja kalau jenis satu apa yang di tengah, kedua apa yang di tengah, dan ketiga apa yang di tengah. Nah kalau jenis kedua ingat aja kata B, itu kan huruf abjad urutan kedua. Dan kalau jenis ketiga ingat aja kata kuasa, sama-sama awalan K, ketiga kuasa. Jadi sisanya kalian pikirin aja gimana supaya sewaktu-waktu bisa ingat. Pasti kalian punya cara sendiri yang mudah untuk ingatnya. Oke Gen, dengan demikian opsi pilihan yang tepat adalah D, pengungkit jenis pertama. Nah, opsi D ini merupakan jawaban yang sesuai kunci jawaban di buku pegangan guru. Tapi kalau misalnya salah, yaitu kembali ke masing-masing pembahasan guru kalian. Kalian berhak memberikan masukan apapun itu dalam bentuk diskusi untuk menentukan mana jawaban yang tepat untuk soal ini. Apakah opsi C atau opsi D. Kita masuk ke soal nomor 10 atau soal terakhir di sesi soal pilihan ganda ini Gen. Berikut merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Dayu. Panjang tangga tersebut adalah 8 meter, sedangkan ketinggiannya adalah 4 meter. Nah, keuntungan mekanis dari penggunaan tangga tersebut adalah titik-titik berapa? Nah, A setengah, B2, C4, atau D8. Bagian sekarang untuk penutup soal pilihan ganda ini kita ketemu soal hitungan sederhana. Jadi untuk menjawab soal ini kita perlu rumus atau persamaan dari keuntungan mekanis pesawat sederhana jenis bidang miring. Jadi kalian bisa buka buku materinya di halaman 83 buku pegangan IPA kalian. Sebelum jawab Gen sukses tulis dulu rumus keuntungan mekanisnya, yaitu keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung sebagai berikut, yaitu KM bidang miring sama dengan L dibagi H atau panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring. Setelah mendapatkan rumus ini langsung saja kita eksekusi Gen. Jangan lupa untuk menggunakan langkah kerja diketahui, ditanya, dan dijawab. Kita mulai dulu dari hal yang diketahui dari soal Gen, yaitu sebagai berikut. Untuk panjang bidang miring atau L ini sama dengan 8 meter. Dan untuk tinggi bidang miring atau H ini adalah 4 meter. Supaya lebih mudah kalian bisa gambar ilustrasi bidang miring dari tangga tersebut seperti berikut. Adapun untuk hal yang ditanya dari soal adalah mengenai berapa keuntungan mekanis dari penggunaan tangga tersebut. Langsung kita jawab aja Gen dengan menggunakan rumus tadi, kemudian kita masukkan nilai yang diketahui sehingga didapat hasil perhitungan sebagai berikut. Jadi KM bidang miring sama dengan L dibagi H. KM bidang miring sama dengan 8 dibagi 4. Ya ini untuk nilai yang diketahui tadi dimasukkan aja. Sehingga langsung kita bagi hasilnya KM bidang miring sama dengan 2. Sehingga opsi pilihan yang tepat adalah B, yaitu 2. Di mana keuntungan mekanis dari penggunaan tangga tersebut adalah 2. Kita sekarang masuk ke soal esai Gen. Di sesi ini terdapat 5 soal yang perlu kita jawab. Jadi kita mulai dari soal pertama yaitu sebagai berikut. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik like dan subscribe ya Gen. Biar Gen sukses makin semangat lagi untuk menjelasinnya. Jika sudah kita lanjut. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Di soal pertama ini terdapat sebuah gambar yang perlu diperhatikan. Nah, termasuk pengungkit jenis berapakah gambar tersebut? Mengapa demikian? Dan sebutkan 2 contoh benda yang ada di sekitar kamu yang menggunakan prinsip kerja pengungkit tersebut. Baik Gen,
Prinsip kerja pesawat sederhana tuas atau pengungkit, baik itu jenis 1, 2, dan 3, sudah beberapa kali kita bahas di soal pilihan ganda tadi. Jadi langsung kita jawab saja, Gen, untuk soal yang satu ini. Termasuk pengungkit jenis berapakah gambar tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, maka cara termudahnya adalah menentukan terlebih dahulu bagian titik tengahnya. Bagian yang berada di titik tengah adalah titik tumpuan atau dengan kata lain titik tumpuan berada di antara gaya kuasa dan gaya beban. Kalian bisa perhatikan gambarnya ya, mana yang ada yang di tengah. Sehingga berdasarkan penggolongan jenis tuas atau pengungkit, gambar tersebut termasuk dalam pengungkit jenis pertama. Karena jenis tuas atau pengungkit golongan pertama memiliki ciri prinsip kerja yang mana bagian yang berada di tengah adalah titik tumpuannya. Kalian bisa cantumkan keterangan penggolongan dari jenis tuas atau pengungkit sebagai bantuan penentuan mana jenis tuas nantinya. Nah, adapun contoh benda atau alat yang menerapkan prinsip kerja tuas atau pengungkit jenis pertama ini diantaranya adalah gunting, tang, palu, dan klip kertas. Lanjut ke soal esai nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah A besar usaha yang dikerjakan oleh balok, B besar daya yang dilakukan oleh balok dalam waktu 10 detik. Bagian untuk nomor 2 ini termasuk soal hitungan ya. Dan kalau dilihat dari soal, maka nantinya ada dua nilai atau besar yang akan kita cari. Nah, pertama untuk poin A itu tentang usaha, dengan untuk poin B itu diminta cari nilai atau besar dayanya. Jadi karena di soal PG tadi sudah kita bahas soal yang serupa, walaupun sekilas tak sama, tapi masih soal yang gampang kok untuk soal yang dua ini. Nah, pertama-tama kita tulis dulu rumus yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk rumus yang pertama ini itu rumus usaha sebagai patokan nanti, dan kedua ini adalah rumus daya untuk patokan yang poin B nanti. Nah, langsung kita eksekusi, Gen. Kita tulis dulu hal yang diketahui dari soal ini, yaitu sebagai berikut. Diketahui massa balok atau M adalah 6 kg. Kemudian gaya yang bekerja pada balok atau F adalah 120 Newton. Jarak perpindahan atau S atau delta S adalah 2 meter. Dan waktu atau T itu adalah 10 detik atau 10 sekon. Kemudian untuk yang ditanyakan ada 2 poin, yaitu besar usaha atau W-nya berapa Joule dan besar daya atau P-nya berapa watt. Oke, Gen, langsung kita jawab aja mulai dari yang besar usaha terlebih dahulu. Pertama kita tulis dulu rumus usaha, lalu kita isikan nilai yang diketahui sehingga didapat hasil perhitungan sebagai berikut, yaitu W sama dengan F dikali S. W sama dengan 120 Newton dikali 2 meter sama dengan W 240 Joule. Jadi besar usaha yang dikerjakan oleh balok tersebut adalah 240 Joule. Kemudian untuk besar daya dapat ditentukan dengan rumus tadi atau rumus dayanya, yaitu kita tulis, kita masukkan nilainya sehingga didapat yaitu 240 Joule dibagi 10 sekon. Sehingga P-nya sama dengan 24 watt. Jadi besar daya yang dilakukan oleh balok dalam waktu 10 detik atau 10 sekon adalah 24 watt. Ini jawaban dua-duanya ya, Gen. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Masuk ke soal esai nomor 3. Perhatikan dua gambar pengungkit di bawah ini. Pengungkit manakah yang lebih membutuhkan sedikit energi jika digunakan? Bagian untuk menjawab soal ini, maka kita harus tahu dulu konsep mengenai cara menentukan mana yang membutuhkan energi lebih sedikit pada alat tuas atau pengungkit. Nah, pengungkit yang lebih membutuhkan sedikit energi jika digunakan adalah pengungkit dengan keuntungan mekanis yang besar. Atau sebenarnya tanpa rumus pun kita bisa menentukan pengungkit mana yang lebih kecil energi saat digunakan, yaitu pengungkit dengan lengan beban lebih pendek daripada lengan kuasanya. Artinya di sini kita harus terlebih dahulu menentukan keuntungan mekanisnya dari kedua alat pengungkit yang berbeda ini. Cara menentukannya dengan menggunakan rumus keuntungan mekanis pengungkit yang ada ini. Jadi KM pengungkit sama dengan LK dibagi LB, yaitu lengan kuasa dibagi lengan beban. Oke, Gen, setelah tahu rumusnya kita coba eksekusi. Kita tulis dulu hal yang diketahui dan ditanya terlebih dahulu, Gen.
Nah, untuk hal ini kalian bisa gabung seperti Gen Sukses atau kalian bisa pisahkan juga masing-masing yang A dan masing-masing yang B untuk langkah kerja diketahui dan ditanya ini. Jadi untuk hal ini kalian tulis aja hal yang diketahui berdasarkan gambar. Di sini ada keterangan panah ke atas ini warna oranye menunjukkan titik gaya kuasa, sedangkan untuk panah merah ke bawah menunjukkan titik beban atau titik gaya bebannya. Kita sepakati seperti ini karena memang panah merah ke bawah identik dengan beban, sehingga kita anggap panah merah ini sebagai beban, sedangkan kebalikannya yaitu panah oranye sebagai kuasa. Bagian setelah itu kita langsung lanjut aja jawab ya satu persatu sampai dapat mana yang membutuhkan energi lebih sedikit. Oke, untuk keuntungan mekanis A, kita tulis dulu rumusnya, baru langsung kita jawab sehingga didapat hasil perhitungan sebagai berikut. KM pengungkit sama dengan LKA dibagi LKB, sehingga KM pengungkit sama dengan 120 dibagi 20. Kita sederhanakan lagi, kita sama-sama bagi 10 juga bisa atau bagi 20 juga bisa. Dan di sini Gen Sukses bagi dengan 10 atau dicoret aja 0-0-nya sehingga didapat 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kemudian untuk KM pengungkit yang B, gambar B ya. Nah, kita tulis rumusnya LKB dibagi LBB, 60 dibagi 80. Kita sederhanakan lagi sehingga nanti mudah untuk dihitung, atau kita bisa dengan coret nolnya aja sehingga didapat 6 dibagi 8 sama dengan 0,75. Nah, dari hal tersebut didapat hasil untuk masing-masing keuntungan mekanisnya, baik dari pengungkit A dan pengungkit B, yaitu sebagai berikut. Untuk KM pengungkit A didapat 6, dan untuk KM pengungkit D itu adalah 0,75. Jadi didapat keuntungan mekanis pengungkit A lebih besar daripada KM pengungkit B, atau untuk angkanya adalah 6 lebih besar daripada 0,75. Sehingga didapat disimpulkan pengungkit A yang membutuhkan lebih sedikit energi karena memiliki keuntungan mekanis yang lebih besar dibandingkan dengan pengungkit jenis B. Atau dengan kesimpulan lain yaitu pengungkit A membutuhkan lebih sedikit energi jika digunakan karena lengan beban jauh lebih pendek daripada lengan kuasanya. Ini untuk jawabannya dari penjelasan nomor 3 ini, Gen. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Berikut nomor 4, Gen. Perhatikan gambar berikut. Berapakah besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk di atas? Bagian untuk katrol yang digunakan pada gambar ini termasuk kategori katrol majemuk. Artinya, keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Misalnya, seperti pada gambar, gaya kuasa pada katrol majemuk tersebut adalah 4 karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 4. Dimana perhatikan tali kuasa tidak diperhitungkan ya. Nah, untuk menjawab soal ini maka kita bisa menggunakan rumus keuntungan mekanis dari katrol majemuk, yaitu KM sama dengan W dibagi F, dengan keterangan untuk KM-nya itu yaitu keuntungan mekanis katrol majemuk, N-nya itu jumlah tali, W-nya itu besar berat beban, dan F-nya itu gaya kuasa atau N. Nah, untuk mencari berat beban dengan rumus ini, maka kalian bisa gunakan metode segitiga rumus atau dapat langsung masukkan nilai yang diketahui seperti pada pembahasan soal pilihan ganda nomor 3 tadi. Jadi langsung kita eksekusi, Gen. Pertama ya kita tulis dulu hal yang diketahui seperti yang Gen Sukses lakukan ini, yaitu KM katrol sama dengan N atau jumlah tali yaitu sama dengan 4. Kemudian F-nya itu adalah 8 Newton. Kemudian yang ditanya di sini kan W-nya, atau yang ditanya adalah berapa besar beban yang ditarik. Nah, langsung kita jawab, kita masukkan rumusnya. KM katrol sama dengan W dibagi F. Kita masukkan untuk KM katrolnya tadi 4, W-nya itu yang dicari, dan F-nya itu 8. Maka di sini kita bisa pakai istilah penyamarataan atau pindah ruas, sehingga 8 yang sebagai pembagi di sini kita pindahkan ke seberang itu menjadi pengali, maka 4 dikali 8 sama dengan 32. Jadi berdasarkan uraian perhitungan di atas didapat bahwa besar beban yang bisa ditarik oleh katrol majemuk di atas adalah 32 Newton. Kita masuk ke soal esai terakhir, Gen.
Soalnya adalah sebagai berikut. Jadi perhatikan gambar yang ada ini. Berapakah besar keuntungan mekanis bidang miring tersebut? Bagian untuk soal menentukan besar keuntungan mekanis pada bidang miring, ini sudah kita bahas sebelumnya pada soal nomor 10 pilihan ganda tadi. Jadi langsung kita bahas sama-sama untuk yang soal kelima ini. Keuntungan mekanis pada bidang miring dapat dihitung sebagai berikut, yaitu KM bidang miring sama dengan L dibagi H, atau panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring. Setelah mendapatkan rumus ini, langsung saja kita eksekusi untuk yang soal nomor 5 ini. Jangan lupa untuk menggunakan langkah kerja diketahui, ditanya, dan dijawab. Kita mulai dari hal yang diketahui dulu, yaitu kita langsung tulis aja panjang bidang miring atau L-nya sama dengan 15 meter dan H-nya itu adalah 3 meter. Ini merupakan tingginya untuk H. Nah, supaya lebih mudah, kalian juga bisa gambar seperti yang diilustrasikan. Nah, adapun untuk hal yang ditanyakan dari soal mengenai berapa keuntungan mekanis dari penggunaan bidang miring ini. Langsung aja kita jawab dengan menggunakan rumus tadi. Kemudian memasukkan nilai yang diketahui sehingga didapat hasil perhitungan sebagai berikut. Kayak bidang miring sama dengan L dibagi H, sehingga 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi berdasarkan uraian tersebut, didapat bahwa besar keuntungan mekanis dari penggunaan bidang miring ini adalah 5. Oke sahabat demikian pembahasan kunci jawaban uji kompetensi bab 2 IPA kelas 8 semester 1 ini. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara klik like dan subscribe agar Gen Sukses lebih semangat lagi buat pembahasan kunci jawaban lainnya. Sampai jumpa di video dan postingan berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.